لا إله إلا الله حق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allah yang maha dikjaya dan yang maha kuasa, Allah yang mengawasi kita dan juga Allah yang akan mengembalikan kita, Allah yang maha menghidupkan dan Allah juga akan mematikan. Demikian juga Allah akan membangkitkan kembali kita nanti di akhirat. Semoga Allah memberikan keridhoannya kepada kita sekalian agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di bulan ini, bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, Allah melahirkan beliau. Artinya Allah memberikan satu cahaya kehidupan di alam ini dengan Allah menciptakan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ibundanya adalah Siti Aminah. Semoga di bulan Rabiul Awal ini adalah menjadi sebuah keberkahan untuk kita semuanya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di majlis Jumat Barokah ini marilah kita sama-sama untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kekuatan dalam rangka mencapai kehidupan, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar kita adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita sebelum kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bermunajat agar orang tua kita yang sudah tiada, guru-guru kita, masyayikh, para kiai, para jengan, semoga Allah berikan maghfirah. Kemudian juga tak lupa kita mendoakan untuk sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Kemudian Allah juga berikan satu keberkahan untuk anak-anak kita, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, diberikan rizki yang halal dan thayyiban mubarakan. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم. يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير. يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين. يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين. يا لطيف 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 يا لطيف. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dalam tafsir, ilmu tafsir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul laylu naslahu minhun nahara fa idahum mudlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha
dzalika taqdirul azizil alim. Shadaqallahul azim. Dalam surah Yasin masih kita tetap, mari kita terjemahkan. Subhana, maha suci Allah, alladzi khalaqa, yang telah menjadikan al-azwaja, pasangan-pasangan, kullaha, setiap pasangan itu, mimma, dari perkara, tumbitul ardu, yang dijadikan, yang ditumbuhkan dari bumi, wa min anfusihim, dan dari diri-diri mereka, wa mimma, dan dari apa yang la ya'lamuna, mereka tidak mengetahuinya. Wa ayatul lahumul lailu, wa ayatun, dan tanda-tanda, lahum, untuk mereka, al-lail, ada malam, naslahu, ada malam, yaslahu, yang kami tanggalkan, naslahu, kami tanggalkan, minhu, dari malam ini, an-nahara, adanya siang. Faida, maka dikala demikian, faida, dengan demikian, hum, mereka itu, mudlimun, ada dalam kegelapan. Wasyamsu, dan matahari itu, tajri, berjalan, limustaqarril laha, dalam putarannya, ya, dalam peredarannya, laha, untuk matahari itu, ya. Zalika, yang demikian itu, takdirul azizil alim, adalah ketetapan dari Allah yang maha perkasa, al-alim, dan yang maha mengetahui. Bapak-bapak, ibu sekalian, mari kita sama-sama untuk mencoba memberikan tafsiran pada ayat ini, ya. Pertama adalah, jika ada ayat yang dimulai dengan subhana, nah ini ada subhana, subhanalladzi, nah maka di depannya itu ada sesuatu yang harus dipikirkan, yang harus jadi sebagai tazkirah kita, ya, yang harus menggunakan akal dan pikiran serta hati kita. Setiap ada ayat yang kata-kata subhana, itu ada menunjukkan ada suatu keajaiban yang perlu kita teliti, yang perlu kita amati, yang perlu kita fikirkan, sampai kita menjadi orang-orang yang tadzakur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya jika ada ayat yang dimulai dengan subhana. Termasuk ayat ini di dalam surah Yasin ini, subhanalladzi khalaqal azwaja, maha suci Allah, alladzi, yang menciptakan itu, alladzi khalaqa, yang menciptakan, al azwaja, pasangan-pasangan. Nah, ini jadi kita harus berpikir tentang kenapa Allah memberikan pasangan-pasangan ini. Nah, ternyata
dunia ini adalah dunia sebagai alternatif, dan semua yang ada di dunia ini adalah berpasang-pasangan kecuali Sang Maha Pencipta. Gitu. Semuanya untuk perkembangan dunia, untuk kestabilan dunia, untuk keseimbangan kita hidup di dunia itu mesti Allah menciptakan pasangan-pasangannya. Ya, baik dalam alam, contohnya tadi dijelaskan ada siang, ada malam, gitu. Ada langit, ada bumi, tuh, ada gelap, ada terang, ada atas, ada bawah, itu semua itu ada pasangan-pasangan itu. Jadi Allah menciptakan al-azwaj, pasangan-pasangan alternatif itu. Kemudian juga di sini dijelaskan kullaha mimma tumbitul ard, yang ditumbuhkan Allah dari bumi, maka itu hasil pasangan-pasangan. Tumbuhan itu menjadi tumbuh karena ada pasangan-pasangannya. Kita tidak tahu mungkin pasangan tumbuhan ini dengan tumbuhan lain menjadi tumbuh ini karena pasangan itu dari biji-bijian itu al-habub, karena pasangan-pasangannya. Demikian juga wa min anfusihim, lihat Anda diri-diri mereka, diri Anda sekalian, yaitu manusia. Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan. Coba Anda lihat di surah Az-Zariyat ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Wa min kulli syai'in, dan dari setiap sesuatu, khalaqna, kami ciptakan, zaujaini, berpasang-pasangan, la'allakum tadhakkarun, supaya engkau ini berzikir, Anda itu berfikir, kalian itu mengingat kebesaran Allah. Jadi hanya Allah lah yang tidak berpasang-pasangan. Manusia berkembang itu karena ada pasangan laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan Adam dan Siti Hawa. Maka untuk perkembangannya, untuk kelanjutan manusia ini, Allah berikan satu sunnah, yaitu adalah menikah, laki-laki dan perempuan. Ayo bersatu, silakan menikah untuk menjadikan zuriyah-zuriyah, anak-anak yang menjadi keturunan itu apabila engkau menikah, dan menikahnya adalah laki-laki dengan perempuan. Maka jika, maka jika ada laki-laki yang tidak mau berpasangan dengan perempuan, jadi laki-laki ingin dengan laki-laki, perempuan enggak mau dengan laki-laki, ingin dengan perempuan lagi, maka ini adalah keluar daripada takdir Allah. Jadi mengingkari takdir Allah, dan itu adalah haram hukumnya, dan itu adalah menjadikan satu pemangkasan terhadap karakteristik manusia. Karena karakteristik manusia itu adalah ciptakan berpasang-pasangan. Pasangan itu sudah Allah buat, laki-lakinya ada, perempuannya ada. Maka silakan engkau menikah, laki-laki dan perempuan. Kenapa Allah murka kepada orang yang menikah, bukan menikah, dia
saling berhubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang terjadi di kaum Sodom, yaitu kisah Nabi Lut alaihissalam. Allah hempaskan, bukan saja hempaskan nafsunya, tetapi Allah angkat tanah daerah itu, angkat, kemudian setelah itu Allah balikan sampai musnah itu kaum Sodom itu. Tandanya kemusnahan itu sampai ada laut mati namanya. Di Yordan itu ada satu laut namanya laut mati. Ya, sampai saat ini itu tidak ada kehidupan di dalam laut itu. Ikan pun tidak ada yang hidup, tidak ada yang hidup. Bahkan jika kita datang ke Yordan, kemudian kita datang ke laut itu, laut mati, tidak takut kalau Anda tidak bisa renang. Abi itu bisa ngojay, kecemplung be, da moal telem. Sebab Allah berikan kadar garam yang sangat tinggi sekali, paling tinggi di dunia kadar garam adalah di sana, sampai tidak ada kehidupan apa-apa. Itu Allah berikan satu peninggalan yang tidak dimusnahkan. Dengan adanya laut mati, itu tanda-tandanya apa? Allah murka dengan kaum Sodom. Yang kisah Nabi Lut alaihissalam itu, kaum Nabi Lut alaihissalam, laki-laki berhubungan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itulah yang disebut namanya homoseksual dan lesbianisme. Ternyata di zaman dulu ada. Nah, jika sekarang ada tumbuh lagi, kita tidak boleh tolerir itu. Jika ada, laporkan. Jika ada, kita bina supaya tidak berkembang ini. Ya, kaum Sodom ini tidak boleh berkembang di negeri kita, yaitu adalah kaum-kaum homoseksual, lesbianisme, kemudian juga transgender yang lain-lainnya. Itu. Kenapa? Supaya Allah tidak murka kepada kita sekalian. Kemudian selanjutnya, dalam sifat pun Allah berikan al-azwaj, pasangan-pasangan. Sifat manusia itu ada yang kikir, meregehese, ya, cap jahe, merengkel. Nah, ada juga yang sangat dermawan, baguran, ada yang dermawan. Itu adalah fitrah. Pasti ada di dunia itu, ada yang bager, ada yang kikir. Kemudian juga ada yang pemarah, ada juga yang lembut, ada yang suka marah-marah, ada juga yang lembut. Ada juga yang temperamentalnya tinggi, ada juga yang sabar sekali. Itu Allah berikan memang itu. Ada pasangan-pasangannya. Itu. Dalam sifat manusia, karakter pun ada yang karakternya baik dan ada juga yang buruk. Dari dulu ada. Di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ya, yang baiknya ada Nabi Musa, kan gitu. Di zaman Nabi Ibrahim, yang baiknya Nabi Ibrahim, yang positifnya. Kemudian yang tidak baiknya adalah Abraha, kan itu. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang baiknya dan yang terbaiknya adalah Rasul kita Muhammad SAW. Ada juga yang tidak baik manusia, Abu Jahal, Abu Lahab, itu menjadi musuhnya, kan gitu, memusuhinya. Itu ada yang kafir, ada yang beriman.
Itu pasti ada karena kita di dunia. Hukum positif, negatif pasti ada di dunia. Kenapa ada cahaya ini? Karena ada positif dan negatif. Ada aliran negatif, ada aliran positif. Dipadukan, nah ini ada. Jadilah cahaya. Karena di dunia itu begitu. Ada yang plus, ada yang minus. Nah, itu hukumnya. Maka dengan demikian tidak heranlah kita, mungkin sudah Allah gambarkan di dunia itu pasti ada percekcokan, perdebatan, perbedaan. Karena apa? Yaitu ada positif, ada yang negatif, kan gitu. Nah, inilah salah satu. Tapi kita ambil hikmahnya ini, karena ini dunia. Kalau positif saja, itu alamnya alam surgawi. Di surga itu alam positif semua. Bahagia terus. Tidak ada yang celaka. Di surga itu tidak ada yang celaka. Di surga itu bahagia, tidak pernah dia bersedih. Manusia yang masuk ke surga selalu bahagia. Gitu. Ya, hidupnya selalu bahagia. Penuh dengan kesenangan dan ketenangan. Sebaliknya, alam yang negatif itu ada dalam neraka. Di dalam neraka tidak ada kebahagiaan sedetik pun. Di neraka itu terus celaka terus. Di neraka itu siksaan terus. Di neraka itu mengerikan terus. Tidak ada satu detik di neraka, wah ini mau pelesiran di neraka. Nggak ada. Maka salah sekali kalau ada orang-orang, maaf ya, ada seorang yang bilang begini, nggak apa-apa masuk neraka juga, banyak teman-teman di neraka katanya. Nanti kalau di neraka bisa konser saja di sana karena banyak orang-orang teman. Nggak sebut konser gimana? Mau apa di neraka? Nggak ada, siksaan semua di neraka itu. Tidak ada ketenangan, kekacauan semua. Tidak ada yang seperti di dunia ini. Di dunia kan gini, ada dingin kan gitu, ada panas, kadang-kadang harudan, kadang-kadang tiris kan gitu. Itu karena dunia. Di Garut ini kadang-kadang harudan ayeuna mah gitu. Ada hujan, ada kemarau, ayeuna keur kemarau. Nanti hujan itu adalah duniawi. Tapi kalau di akhirat nanti, kalau di kalau di neraka itu gelap-gelap, itu menjijikan, ya menjijikan semua. Pokoknya tidak ada yang menyenangkan itu di neraka itu. Makanya setiap didengarkan neraka, mari kita semuanya naudzubillahi min dzalik. Kalau ada orang menerangkan tentang neraka, naudzubillahi min dzalik. Saya tidak mau ke sana. Tapi kalau ada yang menjelaskan tentang surga, nah di situ inilah ingin ke sana insyaallah. Gitu. Insyaallah kita menjadi penghuni itu. Inilah salah satunya kenapa ada azwaj. Jadi azwaj itu pasangan-pasangan itu memang di dunia itu berpasang-pasangan. Ada yang tinggi, ada yang bawah, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus, ada yang gagal, ada yang sukses. Itu sama. Maaf ya, nanti sekarang kan lagi rame-rame itu. Wah, pencanangan. Wah, di situ di mana-mana ditebar sekarang
banyak calon-calon gitu, bertebaran gini, pasti hasilnya ada dua, ada yang sukses, ada yang gagal, pasti begitu. Tidak semua sukses semua, yakin calon-calon yang ada di baligo itu tidak akan sukses semua. Itu ada yang gagal, ada yang, karena itu memang menjadi sunnah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Alternatifnya ada dua, jika tidak gagal ya sukses. Nah itulah, kecuali mau gagal mau sukses, mau sedang susah, sedang dalam keadaan bahagia, ada orang-orang yang memiliki sifat istiqomah. Dia tidak tergelincir pada dua alternatif itu. Nah, siapa itu? Orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mah tidak oleng, gitu. Tidak oleng. Makanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Tenang saja orang-orang yang bertakwa mah. Kita ikhtiar, ada yang sukses, alhamdulillah. Tidak sukses juga, itu mungkin ambil hikmah gitu. Sedang sakit, ambil hikmahnya. Sedang sehat, tidak lupa sama Allah. Itu orang-orang yang istiqomah, dan itu orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang seimbanglah di situ. Tidak sedikit orang yang sekarang tatkala diberikan cobaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang terpuruk dan menjadi frustasi. Banyak orang-orang yang bunuh diri, padahal Allah berikan segalanya pada mereka. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa, ya. Nah, saudara sekalian, itulah salah satu daripada hikmah kenapa harus berpasang-pasangan, agar kita menjadi tadzakkarun, orang yang berzikir. Yang tidak berpasangan itu adalah Allah. Tidak ada pasangan Allah. La syarikalah, tidak ada yang menyerupai Allah. Maka Allah itu maha tunggal. Di dunia itu, di akhirat tidak ada Allah butuh kepada siapapun, butuh siang, butuh malam, tidak Allah itu. Maka Allah maha segalanya. Allah tunggal itu adalah agar kita berzikir, hanyalah Allah yang menciptakan, yang tidak butuh dengan alternatif itu, ya. Itu baik. Kemudian apa hikmahnya ini? Coba dibuka dalam salah satunya tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, walihada qala la'allakum tadzakkarun, semoga kalian semua tadzakkarun, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai li ta'lamu annal khaliq wahidun la syarikalah, sesungguhnya al-khaliq yang maha pencipta itu wahidun, tunggal, la syarikalah, tidak ada yang menyerupainya. Nah, dalam hal ini diutarakan pula oleh salah satu syekhuna, yaitu Syekh As-Sa'di, Syekh As-Sa'di dalam kitabnya dan dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwa hewan berpasangan, kemudian manusia berpasang-pasangan, kemudian Allah juga memberikan ketetapan-ketetapan yang lainnya kepada makhluk-makhluk lainnya, yaitu dengan penciptaan alam yang berpasang-pasangan. Kita malu sebagai manusia dengan binatang. Binatang itu tidak ada yang homoseks kelihatannya. Kemudian binatang pun tidak ada yang lesbian. Hayam bikang jeung hayam bikang lagi teu aya. Gitu. Bogo hayam bikang jeung bikang deui, ucing bae. Ucing eta teh begerna teh lalaki we, eta nepi bikang
jeung jalu teh sugan jalu jeung jalu aya di dieu jalu jeung jalu kuda jeung kuda we jadi lamun jalma aya anu model homoseks lesbian tingali atuh kuda gen eueuh nu beger awewe jeung awewe lalaki jeung lalaki atuh gitu sing era gitu. Makanya Allah menyatakan balhum adol, kadang-kadang manusia itu lebih atah adol daripada hewan, lebih atah adol, hewan pun demikian gitu. Jadi itulah salah satunya hikmah kenapa Allah berikan ke pasangan-pasangan. Hadirin, kita lanjutkan. Di sini ada di dalam ayat yang lainnya wa ayatul lahum, dan tanda-tanda kebesaran Allah lahum untuk mereka ini. Al-lailu, ada malam, naslahu, Allah tenggelamkan atau tanggalkan ini an-nahar dengan adanya siang. Fa idzahum mudlimun, maka dikala-kala siang sudah tidak ada, maka datang kegelapan, mudlum. Wa ayatun, ini bahasanya ala qadril azimah katanya, alal qadril azimah. Ini menunjukkan pada satu kekuatan Allah, kemahaperkasaan Allah, kemahaaziman Allah, kemahaagungan Allah yang menciptakan malam dan siang. Tuh ya. Kemudian Allah juga pernah mengidentikan malam siang itu adanya cahaya nur, kehidupan yang penuh dengan cahaya. Kemudian malam itu diidentikan dengan adanya kegelapan. Ada alam di mana dalam alam penuh nur cahaya. Salah satunya yang memberikan nur cahaya itu adalah penciptaannya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nur kita Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satunya hikmah daripada dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW adalah linukhrija minan nas, atau linukhrija minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari alam kegelapan dan kepada alam yang terang benderang penuh dengan cahaya agama gitu. Itu adalah salah satu dari hikmah dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di bulan Rabiul Awal ini kan kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sangkut pautkan ini. Ya, azwaj, pernah Allah gelapkan itu alam ini dengan penuh kedoliman. Terutama di negeri Arab itu ada kemusyrikan yang sangat luar biasa. Maka ada orang Majusi. Orang yang Majusi itu orang yang menyembah api. Kemudian ada juga yang menyembah al-asnam, patung-patung. Ya. Sehingga di sekitar Ka'bah, di sekitar Ka'bah itu pada zaman Rasulullah, sebelum dilahirkan Rasulullah SAW, itu ada di zaman jahiliyah. Di sekitar Ka'bah itu banyak patung-patung tuh. Kemudian dijadikan pasar Uqaj namanya. Pasar Uqaj itu pasar malam, di mana banyak wanita-wanita pezinah di situ. Kemudian nyanyian-nyanyian yang mendatangkan dewa. Kemudian juga perjudian itu di sekitar itu. Kemudian orang yang minum minuman banyak itu.
Makanya disebutlah ada namanya fatrah. Fatrah itu tatkala setelah Nabi Isa sampai Nabi Muhammad lahir itu ada fatrah namanya. Fatrah itu kekosongan Nabi di situ. Ya, maka di daerah itu makanya disebutnya alam jahiliyah. Jahiliyah itu bukan bodoh karena dia tidak mampu berpikir. Orang-orang Arab pada saat itu jahiliyah itu bukan berarti bodoh akalnya. Bahkan di zaman jahiliyah itu pinter-pinter membuat syair, pinter mereka. Bisnisnya hebat-hebat. Bisnisnya hebat-hebat. Orang-orang Quraisy itu, kafir Quraisy itu, orang-orang jahiliyah itu hebat luar biasa. Walaupun macam-macam tuh. Ada apabila mau bisnis orang jahiliyah nih contohnya. Orang jahiliyah mau bisnis nih. Mau berangkat bisnis. Kalau kita mau ke pasar nih. Dia bawa burung. Burung itu diterbangkan. Kalau terbangnya ke kiri, dia tidak jadi. Karena itu akan rugi. Kalau burung itu ke kanan, maka dia akan berangkat. Karena itu akan jadi banyak laku lah. Beruntung. Nah ini makanya disebut al-ansab. Tidak boleh dilakukan oleh orang-orang kita. Tidak boleh kita al-ansab, perkiraan-perkiraan seperti itu tidak boleh. Ya gitu. Kita kan banyak yang sekarang ini perkiraan-perkiraan dengan burung, dengan apa itu di dalam, maaf ya kalau di muka di TikTok di mana itu ada. Kalau Persib main ini sama apa itu, sama Barito apa mau sama Persija itu suka ada manuk itu. Kemudian tak bakal menang senajan Persib gitu atau bisa eleh gitu. Itu tidak boleh sebetulnya al-ansab itu membuat satu perkiraan-perkiraan yang tidak boleh. Ya, tidak boleh itu dijadikan sebagai standar karena itu kaum jahiliyah ya seperti itu. Jahiliyah itu orang-orang yang jahil, bukan berarti otaknya tapi hatinya tertutup. Nah, di kaum itu pada saat Rasulullah itu lahir ke muka bumi, dilahirkan oleh ibunda yaitu Siti Aminah. Nah, patung-patung itu berkelimpangan itu. Patung-patung itu semuanya musnah. Kemudian api yang dipakai untuk memuja orang-orang Majusi padam. Kemudian ada satu lembah lautan itu jadi pemujaan. Banyak orang yang menyembah laut kan gitu. Ya, menyembah laut. Wah, kemudian kita ada pesta laut dan sebagainya. Langsung saat ada. Ya, artinya berkurang lah. Walaupun tidak saat surut, airnya surut. Itu tempat pemujaan-pemujaan itu. Karena apa? Lahirnya baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah linukhrija minadz-dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kita dari alam kegelapan penuh kemusyrikan dan penuh kemurtadan dan penuh kekafiran ke jalan keimanan dan penuh ketakwaan. Datangnya Rasulullah hadirnya Rasulullah itu nadiran wa mubasyiran wa nadiran. Mubasyiran memberikan satu kabungah kebahagiaan kepada kita sekalian, wa nadiran dan menjadi peringatan. Hadirin sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan cahaya keimanan kita dan juga menguatkan keimanan kita, dan Allah tanggalkan hal-hal yang buruk dalam diri kita. Walaupun itu buruk dan kebaikan itu memang azwaj, berpasang-pasangan ada di dunia, maka Allah mudah-mudahan giring hati kita kepada kebaikan, jauhkan dari kejelekan, kita dekatkan dengan kebahagiaan, jauhkan daripada kecelakaan. Allah mudah-mudahan memberikan rasa ketentraman dalam diri kita, jauhkan daripada keresahan-keresahan jiwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma inna nastaghfiruka dinana wa anfusana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma inni amsaitu usyurika wa usyrika wa malaikataka wa jami' khalqika. Allahumma inni asbahtu usyiruka wa usyiru habalat arsyika wa malaikataka wa jami' khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikumil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw fasbuhu tabarakatuhu bil azim. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang barokah. Masjid Agung Kabupaten Garut lebih barokah lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.